Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali lagi di channelnya channelnya Serwakun, yang mana pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial tentang ikatan apa saja yang digunakan pada pioneering. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Oke, seperti biasa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa di sini saya akan sharing bagaimana membuat pioneering. Namun banyak yang berkomentar bahwa, "Kak, bagaimana sih ikatan apa saja sih yang dipakai buat pioneering?" Nah, pada kesempatan ini yaitu ada 6 jenis ikatan yang digunakan pada pioneering. Namun kita akan dibagi menjadi 6 part ya. Yang mana pada part pertama, pada sekarang ini kita akan membuat yang namanya ikatan palang. Ikatan palang itu bagaimana? Kita lihat dulu contoh. Nah, itu adalah ikatan palang, yang mana fungsi dari ikatan ini, kenapa disebut ikatan? Karena ikatan palang adalah ikatan yang digunakan untuk mengikat dua buah tongkat atau kayu yang saling tegak lurus. Yang mana syarat dalam membuat ikatan palang itu, setiap sudut dalam ikatan palang, nah di sini saya bawa dua tongkat pendek. Nah, setiap sudut ikatan palang, karena namanya juga palang, berarti harus sejajar. Yang mana di sini saling tegak lurus ya, yang satu lurus, yang satunya miring, tapi sejajar. Yang mana sudut ini harus 90 derajat, tidak boleh kurang. Nah, itu merupakan bagian dari syarat membuat ikatan palang. Karena syarat ini saya baca berdasarkan sumber dari buku juga ya, seperti itu syarat. Oke, untuk bentuk ikatannya tadi kita sudah lihat, itu seperti itu ya. Yang mana dalam ikatan palang ini banyak sekali digunakan dalam pioneering, karena ikatan palang ini adalah ikatan yang paling utama digunakan dalam pioneering. Makanya saya tampilkan lebih awal supaya teman-teman lebih paham juga. Oke, langsung saja kita ikuti terus langkah-langkahnya ya. Nah, seperti biasa yang kita harus siapkan yaitu ada dua tongkat, karena ikatannya mengikat dua tongkat. Terus juga tali, ini tali sebenarnya terlalu panjang, ini ukuran talinya itu sepanjang 5 meter, namun menurut saya terlalu panjang, tapi saya sering menggunakan tali ini dalam membuat pioneering. Dan untungnya juga tali ini bisa menjadi dua ikatan palang ya, atau dua ikatan sila. Jadi kita bisa dibagi dua. Nah, saya akan kasih tips bagaimana membagi talinya supaya lebih pas dalam membuat pioneering. Ikuti terus. Nah, yang pertama, di sini ada dua tongkat. Dalam sebuah ikatan palang kita harus membuat dulu yang namanya simpul pangkal untuk di awal. Nah, simpul pangkal di awal lalu ditiritkan dan juga diakhiri dengan simpul pangkal lagi. Pastinya teman-teman lebih tahu juga ya sebelum-sebelumnya, karena sudah banyak video-video yang mengulas tentang bagaimana ikatan palang ya, syaratnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Namun di sini saya akan memberikan tips supaya lebih rapi lagi. Nah, yang pertama kita seperti biasa akan membuat simpul pangkalnya dulu. Kalau yang sering mereka bikin ada yang seperti ini ya, kalau dilihat seperti ini, tambahan lagi. Lalu kita, nah ini sudah menjadi sebuah simpul pangkal. Namun ada juga yang langsung bikin di tangannya, di sininya seperti ini ya, langsung bikin lagi, satu lagi. Nah, ini juga sama simpul pangkal. Nah, saya tidak akan berbagi tips bagaimana cara membuat simpul pangkal ya, tapi saya akan berbagi tips membuat ikatan palang. Nanti kita lanjut di part berikutnya buat simpul pangkal. Pertama kita buatkan simpul pangkal seperti ini. Seperti biasa, di salah satu tongkat, boleh yang mana saja ya, mau di bawah, mau di atas, mau di tongkat yang satunya atau dimanapun, itu tergantung kalian, karena tergantung kesesuaian kebutuhan dalam mengikat ikatan palang ya. Tidak menjadi ukuran simpul pangkal awalnya harus di mana, itu tidak menjadi sebuah ukuran, sebuah penilaian. Yang jelas diawali dengan simpul pangkal dan diakhiri dengan simpul pangkal lagi. Nah, biasanya kalau dalam tongkat yang asli ini sebetulnya tongkatnya kurang besar sedikit ya, tapi karena ini bambu juga sama. Nah, dalam ikatan, nah ikatan palang itu seperti ini ya. Kita bisa lilitkan ke depan dulu ya, ke depan, lalu tarik ke belakang, nah, lalu
ke depan lagi bagian atas, putar lagi di bagian belakang. Nah, saya akan bagi tipsnya ya supaya lebih rapih juga. Nah, di sini kita lihat bahwa ini berada di sejajar baru satu kali. Saya biasanya kalau dipakai pioneering yang asli itu hanya 3 ikatan saja cukup. Lalu dikunci dengan 2 kuncian. Jadi lilitan tengahnya itu 2. Kita lihat dulu ya. Nah, ini tipsnya. Di bagian sini, bagian belakang, kita masukkan di bagian dalam. Jadi jangan di luar di sini, tapi di dalam di sini ya. Nah, di dalam kita lilitkan, balik lagi ke bawah ya. Nah, untuk di bagian depannya, bagian sininya, kalau yang di luarnya, yang di belakangnya itu di dalam, otomatis yang di depannya itu di luar. Berarti di sini, bukan di sini ya, tapi di luar di sini. Lalu yang di belakangnya lagi, di dalam lagi, yang di depannya di luar itu maksudnya di sini ya. Ini di atas, berarti bukan di dalam di sini. Nah, supaya lebih rapi juga. Kita menggunakan 3 ikatan saja ya. Nah, yang belakangnya lagi tuh di dalam lagi. Lalu yang depannya di luar lagi. Nah, yang terakhir. Nah, nanti ya, karena saya pakainya 3 lilitan saja, ini tidak menjadi ukuran. Kalau kalian menurut kalian kurang pakai 3 lilitan, boleh ditambahin 4 atau 5 dan seterusnya. Kalau satu tali yang 5 meter ini, biasanya kalau mau dihabiskan dalam satu ikatan palang, itu ininya sebanyak 6. Lalu dikunci dengan 3, itu akan habis. Tali ini tidak akan tersisa. Tapi kalau mau dibikin 2, ininya 3, ya, lilitannya 2. Itu nanti akan bisa disambung ke ikatan berikutnya. Nah, ini sudah 3 semuanya, yang depan 3, yang belakang juga sudah 3. Karena ini adalah awalan simpul pangkal. Nah, setelah 3 seperti ini, ya, lalu kita kunci bagian tengahnya ya. Cari yang posisi ininya di luar, jangan yang di dalam. Kalau yang di dalam sini nanti akan jelek, akan menumpuk ke bagian yang sampingnya ya. Cari yang posisinya di luar di sini. Boleh di sini. Kalau di sini kan terlalu banyak ya, karena ini yang 4, berarti di atas di sini. Kita lilitkan sebanyak 2 kali. 1 ya, dan 2. Tarik, lalu ditarik. Ini penguncinya. Yang namanya pengunci itu harus membutuhkan tenaga yang kuat. Tuh, harus tarik yang kencang. Nah, sebanyak 2 kali. Nah, lalu di mana simpul pangkalnya? Nah, untuk terakhir di bagian ujungnya ya, ini kan sudah rapet ya, sudah rapet tuh 3 ini 3 ini 3 juga 3, dan ini ada simpul pangkal di awal. Nah, ini dia juga. Lalu di mana Kak ikatan diakhiri dengan simpul pangkalnya? Tadi kan awal di sini, di tongkat yang ini sebelah sini. Kalian boleh mengambil di sebelah sini, boleh juga mengambil di sini, boleh juga di sini. Tidak menutup menjadi aturan dalam membuat sebuah ikatan palang ya. Jadi jangan sampai awalnya di sini, akhirnya harus di sini. Itu tidak jadi masalah. Yang jelas aturannya itu diawali dengan simpul pangkal dan diakhiri dengan simpul pangkal ya. Karena barangkali kalian mau butuhnya di sini, di bagian sini, karena nanti akan ada ikatan palang lagi di sini, berarti kan nanti tinggal dilanjut. Simpul pangkal dulu di akhirnya, di awalnya simpul pangkal lagi di sini ya. Lalu sambung lagi ikatan. Seperti yang tadi saya bilang, 5 meter ini bisa menjadi 2 ikatan palang atau ikatan silang juga sama. Nah, lalu kita karena awalnya sini, nggak apa-apa, kita ambil di sini saja ya, supaya lebih paham, supaya lebih sejajar juga. Ini awalnya, ini akhirnya. Kalau di sini awalnya, di sini akhirnya, itu nggak apa-apa juga. Kalau menurut kalian lebih rapi seperti itu. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan kalian mau dilanjut ke tali berikutnya, ya terserah, mau di mana aja boleh ya. Yang jelas tadi tips yang saya berikan yaitu tadi, kalau yang satunya di bagian dalam, berarti yang sebelahnya di bagian luar, supaya lebih rapi dan sejajar. Jadi nggak asal-asalan dalam membuat ikatan palang. Nah, di sini kita akhiri dengan simpul pangkal seperti biasa. Lilitkan dulu 1 kali ya, supaya lebih kencang. Nanti kita masukkan sini ya, seperti biasa. Nah, 1 kali ya. Ini simpul pangkal ya. Lalu kita masukkan lagi 1 kali lagi. Nah, ini kan masih ada tali yang tersisa. Nah, ini kan ini rapikan. Nah, tuh ya. Jadi nanti akhirnya di ini simpul pangkal. Ini tadi yang tadi simpul pangkal ikatan 3, ini 3 dan 3. Selesai ya. Nah, untuk tali ini awas ya, ini ada peringatan dari Dewan Juri katanya pas waktu kemarin lomba di tingkat Jawa Barat itu,
tali itu tidak boleh digulung-gulung seperti ini. Nah, karena kebanyakan itu kan kita digulung-gulung seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan sebuah tali. Nah, jadi bagaimana caranya? Tali ini harus habis tanpa ada sisa. Kalau mau cara memendekkan tali itu kan ada ya, pakai ikatan rantai, pakai simpul rantai itu kan. Nah, itu bisa. Jadi jangan digulung-gulung ke sini. Nah, ini dia bentuk dari hasil ikatan palang. Yang penting syaratnya tadi ini harus 90 derajat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di part berikutnya untuk pemahaman tentang 5 ikatan lagi yang digunakan dalam ikatan pioneering. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jangan lupa di subscribe.